petang hari ini ada Riyad dan juga Edo. Kayaknya udah gak sabar ya untuk cerita bagaimana perjalanan kalian selama berapa lama? 1 bulan. 31 hari. 31 hari, Ya, Masya betul. Allah ya gitu. Kalau misalnya kita dalam apa ya namanya dalam konteksnya berarti ini jihad ya. Masya Allah, semoga dibalas berkali-kali lipat rezekinya dan juga Amin, amin, kebaikannya ini. Nah mungkin bisa ceritain sama kami, baik Edo maupun Riyad. Ini adalah tugas yang tidak biasa. Betul. Mungkin boleh cerita seperti apa waktu mungkin dapat apa ya penugasan ini, kira-kira apa persiapannya waktu itu gitu, dan apa yang kira-kira ingin kalian bawa dalam misi penugasan ini. Mau Edo atau Riyad dulu? Gak usah sweet deh, kelamaan Edo aja kalau gitu. Ya, sebenarnya kalau persiapan kita hampir sama begitu, karena tadi disampaikan oleh Pak Pugu tanggal 13 kita berangkat dan kita diberitahu oleh kantor itu tanggal 11, justru H-2 sebelum kita berangkat diberitahu kita akan ke Yordania. Namun yang menjadi fun fact atau menariknya adalah kita belum diberitahu ini akan menjadi tugas apa sampai di Yordania. Oh, jadi nggak ada Belum ada info-info spill begitu. Sampai akhirnya dari pihak Kementerian Pertahanan pada saat itu di tanggal 11 pukul 8 malam itu menelpon dan kita bertanya langsung kita di Yordania akan ada apa begitu. Tugasnya seperti apa. Baru di sana dijelaskan bahwa kita akan ikut dalam misi bantuan kemanusiaan, airdrop ke Gaza Palestina dan ikut bergabung bersama Satgas Garuda Merah Putih 2. Di situ kita deg-degan, terus juga ngerasa kayak ada takut, cemas karena kita tahu ini adalah kawasan konflik, tentu saja ini resikonya tinggi. Jadi kita meyakinkan diri begitu, meyakinkan orang-orang sekitar kita juga bahwa sempat ada keraguan atau apa gitu mungkin? Ada, justru karena seperti tadi ini adalah kawasan konflik yang resikonya juga tinggi. Kita tidak tahu kalau sewaktu-waktu kita akan seperti apa. Jadi yang memang kita persiapkan adalah mental begitu dan juga restu dari orang-orang terdekat, terus orang tua begitu. Masya Allah ya. Oke, kalau Riyad gimana? Kalau tadi Edo ada keraguan. Sebetulnya hampir sama karena kami dapat informasi itu benar-benar mendadak tanda kutip. Bahkan ketika kita dapat informasi bahwa kalau ke saya pribadi waktu itu dia kabarnya akan pergi ke luar negeri, tapi saya nggak tahu apa nih ke luar negeri itu liputan apa. Akhirnya dari pihak Kementerian Pertahanan menghubungi kami berdua, bahkan diharuskan untuk malam itu juga mengirimkan salah satu dokumen yang memang diperlukan dan kami berdua secara malam itu sekitar pukul 10 malam kami datang ke Kementerian Pertahanan, datang untuk membawa dokumen karena malam itu juga dan besokannya kami yang seharusnya libur juga, libur dan besokannya... Tidak ada libur buat jurnalis. Oh baik. Keesokan harinya kita langsung geladi, geladi persiapan untuk berangkat. Jadi kita sudah dikasih tahu nanti untuk simulasi penerjunannya, lalu kemudian packaging atau package paket bantuan yang akan didistribusikan, disitulah kita baru tahu ternyata kita akan naik Hercules, kemudian bantuannya akan seperti ini dan berapa personil yang ikut di tanggal 12 kita baru tahu. Oke, baik. Ini tugas yang tidak biasa dan tentu saja SOP untuk para jurnalis kan juga berarti tidak biasa nih ya. Betul. Gimana pengalamannya atau mungkin kira-kira bukan tindakan sih, apa ya arahan khusus mungkin yang juga dilakukan, kemudian juga bagaimana kalian beradaptasi bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara dan juga mungkin jurnalis atau pihak-pihak lainnya yang ikut berangkat. Riyad dulu mungkin. Kalau untuk dari teman-teman jurnalis kebetulan karena ada jurnalis lain juga yang memang berkesempatan gitu. Untungnya kami memang bisa bekerja sama dengan baik gitu meskipun memang ada beberapa di antara kami yang katakanlah usianya cukup terpaut begitu tapi nggak menjadi suatu halangan, kita tetap bisa liputan bersama-sama. Sementara kalau untuk dari tentara sendiri memang agak cukup sulit awalnya, maksudnya menyesuaikan ritme tentara dengan kami yang sipil ini kan agaknya. Oh, Pak Pugu dan teman-teman udah terbiasa disiplin. Nah itu dia, sementara kan kami mungkin perlu adaptasi terlebih dahulu, tapi beruntungnya karena dari teman-teman atau mungkin dari tentara ini juga melihat kami sebagai sipil, mereka juga bisa menyesuaikan, mereka tetap membawa kami dengan tanda kutip dengan bercanda dan lain-lain, itu membuat kami merasa lebih nyaman gitu, meskipun balik lagi ini misi yang mungkin resikonya cukup besar gitu ya. Jadi ya secara keseluruhan kerjasama di antara kami sebagai sipil, kemudian juga bersama dengan para tentara ini berjalan dengan baik sampai akhirnya selamat di sini lagi. Oke, kalau Edo gimana? Iya, yang kita salut adalah mungkin kalau kita sebagai orang sipil, orang luar TNI menganggap militer ini orangnya keras begitu ya, gitu. Maaf ya Pak Pugu, izin. Keras begitu, tapi ternyata ketika kita membaur bersama rekan-rekan atau bapak-bapak TNI begitu, ternyata kita nyaman dengan bagaimana mereka cara menggait kita, kemudian
cara agar kita nyaman bersama mereka dan Ngasih mereka arahan, memberi ngasih arahan dan persiapan. yang sayang sekali begitu salah satu TNI yang mengatakan ini adalah kesempatan yang besar, kesempatan yang tidak akan datang dua kali, sangat berharga buat kalian. Banyak masyarakat Indonesia yang ingin berada dan memberikan secara langsung bantuan ini, tapi kalian yang terpilih, artinya memang ini adalah kesempatan yang sangat berharga buat kalian. Jadi kita memberikan ataupun melakukan tugas ini sebaik-baik mungkin. Oke. Nanti saya akan kembali lagi ke teman-teman berdua, tapi saya mau ke Kolonel Pugu. Pak Pugu, kalau tadi teman-teman punya ada catatannya tersendiri, bukan catatan sih, maksudnya momen-momen menarik ya, gitu yang diingat ketika harus atau beradaptasi bersama dengan TNI, dari Pak Pugu dan juga tim. Kalau dari TNI Angkatan Udara sendiri ketika memang harus bersama membawa warga sipil, kemudian kita tahu warga sipil kan persiapan atau kesehariannya kan tentu saja tidak seperti teman-teman dari TNI. Bagaimana TNI sendiri tadi menyesuaikan warga sipil atau teman-teman yang berangkat ikut serta ke Yordania atau titik penurunan bantuan kemanusiaan ini, kemudian tetap menjaga keamanan dari tim yang berangkat itu? Baik Mbak, tentunya Mas berdua itu sudah sering joke sama kami juga kalau waktu di sana. Intinya begini Mbak, kalau kami pada intinya kami sepakat di awal bahwasanya tugas ini adalah tugas yang sangat mulia, sehingga setiap orang yang berada dalam satu tim ini adalah mempunyai tugas masing-masing dan ahli pada bidang masing-masing. Saya sampaikan kepada seluruh anggota tim, kaitannya mungkin dari media, ada kemudian dari aircrew sendiri, kemudian ada beberapa dari Kemhan. Mari kita menjalankan tugas sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya alhamdulillah, karena kita saling mengisi, karena tidak semua kita mempunyai talenta yang sama, tapi mempunyai talenta masing-masing. Sebisa mungkin kita upayakan semaksimalkan talenta kita ini bisa mensukseskan misi kita yang memang seperti disampaikan Mas Edo itu, kita datang ke sana saja memang tidak tahu seperti apa yang akan kita laksanakan dan area yang kita drop seperti apa, dan tentunya juga ketahui bahwa area yang kita akan laksanakan itu adalah zona konflik, zona perang. Di saat kita dropping masih ada kepulan asap, sehingga yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bersama-sama sesuai dengan porsi masing-masing, saling bekerja sama, memberikan yang terbaik, gitu Mbak. Oke. Kira-kira. Baik, Pak Pugu tadi mengatakan ini durasi keberangkatan atau durasi misi ini kan 31 hari, terus kemudian ada beberapa titik. Mungkin bisa dijelaskan ada berapa lokasi yang didatangi oleh tim dan bagaimana kondisi di sana? Baik, sebenarnya pangkalan aju kita yang kita akan gunakan itu ada dua Mbak. Yang pertama itu di Jordania, yang mungkin di sana kita sangat optimal karena memang sudah diinisiasi oleh Royal Jordan Air Force, sehingga memang timeline kita sudah jelas, hari per harinya seperti apa, dan kita bisa mengoptimalkan jumlah muatan yang kita bisa drop, walaupun 2 hari terakhir ya, tanggal 27, 28 Mas ya, di situ kita tidak mendapatkan izin karena adanya alasan keamanan di sana, sehingga memang seluruh stakeholder atau seluruh partisipan yang akan melaksanakan dropping pada hari itu tidak bisa melaksanakan dropping, di hold semua. Kemudian itu kita yang periode pertama Mbak ya di Jordan itu kurang tanggal kalau tidak salah tanggal 17 kita droppingnya sampai dengan tanggal 28 seharusnya kita mendapat slot itu. Nah kemudian setelah 28 kan namanya Solidarity Path Operation ini kan berakhir di Jordan. Kemudian kita melaksanakan pergerakan ke Mesir, di mana di Mesir ini kita memang mencoba untuk melaksanakan atau bekerja sama dengan Egypt Air Force untuk melakukan hal yang sama. Namun dengan berjalannya waktu, memang situasi dan kondisi yang tidak mendukung di Gaza, dan seperti kita bersama, akhir-akhirnya juga semakin meningkat kondisi keamanan di sana, sehingga dengan berdasar itulah mungkin kita tidak bisa mendapatkan
izin dari otoritas tempat melaksanakan dropping di Gaza. Jadi kita melaksanakan 2 tempat, Mbak, Mesir dengan Jordan. Oke, Ya. baik-baik, cukup ini ya, cukup menantang begitu ya Pak Puguh. Nah, kalau misalnya untuk Iya, betul, teman-teman Mbak. yang ada di studio nih, para warga sipil alias jurnalis ya, yang udah punya sertifikasinya sendiri untuk berangkat ke sana, apa momen yang paling diingat Riyad dan juga Edo yang kayaknya, duh, nggak bakal kita lupain nih ke depannya gitu? Edo dulu atau Riyad dulu? Yang pasti saya yakin kita sama, pasti momen yang sama adalah ketika kita berkesempatan untuk bisa melihat secara langsung bagaimana pendistribusian logistik dari langit Gaza Palestina turun ke daratan. Itu adalah momen yang sangat mengharukan, membanggakan, bahkan momen prestisius yang nggak akan keulang, nggak tahu kapan begitu. Ini adalah titik pencapaian terhebat saya dalam hidup begitu. Puncak karir. Betul, bisa melihat secara langsung bagaimana tim Satgas Garuda Merah Putih 2 ini melakukan pendistribusian dengan baik, memastikan logistik ini terjun dari langit Gaza Palestina menuju daratan itu semuanya. Bahkan kita setelah itu dapat potongan video dari salah satu warga Gaza yang dikirimkan lewat relawan Basnas pada saat itu. Mereka berlarian menghampiri logistik yang terjun, lalu kemudian mereka membuka paket bantuan tersebut, lalu mereka mengucapkan terima kasih. Itu adalah satu momen yang terbayar semuanya gitu. Lelah, lalu kemudian juga perjuangan. Kita melihat ini adalah momen yang sangat, mungkin kalau kita lihat bantuan ini bagi kita yang cukup di Indonesia ini adalah sesuatu yang sedikit, tapi bagi mereka adalah sesuatu yang besar dan berharga. Itu adalah momen yang saya sampai nangis pada saat berada di pesawat Hercules di hari kedua tepatnya. Itu saya sampai ditenangkan oleh beberapa kru karena sangat terharu begitu bagaimana Indonesia, kita jauh dari Indonesia datang untuk memberikan bantuan yang ini memang mereka harapkan begitu. Oke, aku sampai merinding loh dengernya. Kalau Riyad gimana? Riyad yang nenangin Edo nangis ya? Oh, kita nggak satu pesawat. Kita nggak satu pesawat. Oke. Ya sama ketika pertama kali saya ngelihat bantuan airdrop itu. Tapi mungkin karena saya kebetulan berkesempatannya sehari setelah Edo berangkat begitu. Tapi yang mungkin ingin saya katakan adalah para TNI meskipun katakan ini kan airdropnya itu berulang kali dalam setiap harinya begitu kan. Maksudnya satu hari kemudian besok. Tapi setiap kali briefing mereka ini selalu menekankan bahwa meskipun ini udah berhari-hari tapi jangan sampai menjadi sebuah rutinitas biasa gitu. Tapi kedisiplinan, keamanan dan lain sebagainya ini tetap harus menjadi suatu hal yang dipertimbangkan dengan begitu luar biasa begitu. Bahkan ketika kami naik sipil itu kan tentu saja resikonya bukan hanya bagi diri kami sendiri tapi bagi para TNI juga, takutnya ada tugas-tugas yang mungkin seharusnya mereka laksanakan tetapi teralihkan karena harus menjaga kami begitu. Tapi selama kami berada di sana, saya melihat secara langsung bagaimana TNI ini bekerja ketika menurunkan bantuan-bantuan ke daratan Gaza. Itu suatu pengalaman yang mungkin ya betul sekali. Dan lokasinya juga tidak mudah sebenarnya. Betul sekali. Lokasi tidak mudah. Kami melewati langit yang mungkin bisa dibilang saat itu tengah memanas lah gitu ya. Karena kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi begitu. Bisa jadi mungkin 5 menit, 10 menit yang akan datang kita nggak pernah ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami berangkat dengan keyakinan bahwa oh nggak apa-apa, kita bareng TNI kok. Insya Allah selamat dan apapun. Dan ketika kami mendarat lagi itu pengalaman yang gak akan pernah bisa dilupakan. Iya, mungkin menambahkan sedikit Kak. Ingat banget kalau kata Pak Puguh dalam sambutannya atau arahannya terakhir begitu, bahwa yang kita terjunkan bukan hanya sebuah logistik bantuan buat saudara-saudara kita di Gaza, tapi ini adalah doa, harapan, semangat dan cinta warga Indonesia untuk mereka. Begitu. Iya, saya sangat setuju. Mungkin sedikit ya, untuk Pak Puguh sendiri kira-kira akan ada pengiriman bantuan atau misi kemanusiaan lagi ke depannya Pak? Dari TNI? Kami belum tahu Mbak, sampai saat ini memang belum ada perintah lebih lanjut. Memang itu suatu hal yang cukup kompleks Mbak ya. Artinya negara-negara yang mungkin nantinya berhubungan akan kegiatan hal tersebut seperti Jordania dan Mesir tentunya tidak semudah itu mendapatkan izin. Memang pada saat itu memang saat ini Mbak ya, mungkin kondisi yang paling atau metode yang paling baik itu memang melaksanakan airdrop karena seluruh bantuan itu sekarang masih terhenti di pintu-pintu perbatasan. Baik. Tapi sekali lagi semua terlepas atau terkait dengan otoritas tempat, mereka memberikan kelonggaran ataupun jeda waktu tidak untuk melaksanakan airdrop.
Jadi kalaupun kita mungkin sepertinya mereka akan mengundang kita lagi untuk melaksanakan. Namun semua terlepas dari perintah pimpinan seperti apa, apakah kita akan mengikuti lagi atau tidak. Demikian, Pak. Baik, Pak Puguh. Saya beralih ke Riyad dan juga Edo, mungkin terakhir sedikit saja. Kalau misalnya dikasih kesempatan lagi untuk ikut serta dengan TNI memberikan bantuan atau melakukan misi bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina atau daerah konflik lainnya, mau nggak? Mau. Satu kata, siap. Siap. Oke, Pak Puguh sudah ada jawaban. Jadi kalau misalnya nanti TNI atau tim dari Indonesia akan berangkat lagi melakukan misi mulia ini, kita sudah punya 2 orang jurnalis Garuda TV untuk ikut serta. Terima kasih Pak Puguh, Riyad dan juga Edo atas waktunya di laporan 8 petang pada sore hari ini. Lagi-lagi kita doakan agar kebaikan yang teman-teman lakukan, tugas yang teman-teman lakukan bersama juga TNI, tadi Pak Puguh dan teman-teman ini nanti akan berbuah suatu hal yang lebih besar. Kita juga berdoa agar warga Gaza, Palestina ke depannya juga akan mengalami kedamaian dalam waktu dekat. Terima kasih sekali lagi Riyad, Edo dan juga Pak Puguh atas waktunya.